Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, hari ini dan tahun-tahun ke depan, 7-9 tahun ke depan, kita sedang berbicara tentang masa-masa 20, 25, 20, 34 adalah waktu darurat bagi gereja Tuhan, urgent time. Ya, masa darurat umat Tuhan, emergency time, untuk kita menggunakan dengan efektif, dengan tujuan-tujuan yang sangat tepat, membawa kemuliaan bagi Tuhan dan memperbesar mahkota kita. Amen. Umat Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang krisis ekonomi versus menantikan pengharapan yang mulia. Pesan kerasulan yang dituliskan oleh Rasul Petrus dan Paulus dimulai dari 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Bisakah kita bersama-sama baca umat Tuhan? Oke? 3 mulai. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh apa? Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Titus, ditulis oleh Rasul Paulus pada Titus, dikatakan 2:13 mulai, dengan menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Rasul Paulus menulis surat ini kepada Titus di tengah zaman penuh kejahatan dan kompromi moral. Ribuan tahun yang lalu kejahatan dan kompromi moral itu sudah berlangsung. Apalagi sekarang bagian akhir daripada yang terakhir zaman ini. Terjadi kompromi-kompromi yang jauh lebih halus tanpa disadari oleh manusia. Dan kompromi-kompromi itu bertujuan menurunkan kebenaran pada Kristus, menurunkan nilai iman orang Kristen, menurunkan kepercayaan orang kepada janji Tuhan akan kedatangannya dan janji Tuhan akan penggenapan janji Tuhan menjelang kedatangannya kepada Abraham dan keturunannya. Gangguan-gangguan, penyesatan-penyesatan itu sudah mulai dan sedang terjadi, tambah hari tambah halus dengan cara-cara yang sangat licik agar umat Tuhan kehilangan pengharapan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa pengharapan orang percaya bukan pada kestabilan dunia atau ekonomi dunia, melainkan pada kedatangan Yesus Kristus. Pengharapan kita berada pada janji kedatangan Yesus. Amin. Bukan nanti dunia aman dan damai, semua orang boleh menikmati hidup bebas, mungkin pinjaman dari bank tanpa bunga barangkali, dan keamanan-keamanan lainnya, kestabilan ekonomi lainnya. Bukan itu, tapi orang percaya, saya dan saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus di dunia ini, pengharapan kita yaitu kepada kedatangan Yesus Kristus yang sudah bukan di ambang pintu lagi, yang sudah di antara pintu masuk. Saudara kekasih, ya. Nah, umat Tuhan itulah yang menjadi pengharapan kita. Di zaman akhir ini dunia akan memasuki masa sengsara besar. Coba katakan sengsara besar. Come on. Sengsara besar, Great Tribulation. Dari Matius pasal 24 ayat 21 dikatakan demikian. Tetapi umat Tuhan dipanggil untuk berjaga-jaga dan menantikan dengan pengharapan yang mulia akan kedatangan Kristus dan kemuliaannya. Karena tadi di ujung dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 dikatakan, Tuhan datang agar gereja, saya dan saudara,
memperoleh kemuliaan. Kalau selama bertahun-tahun dalam ujian, dalam tekanan, dalam persoalan pembentukan karakter, pengujian iman kita dalam ujian persoalan sehari-hari dalam hidup ini, kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Engkau yang membela kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyembuhkan, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau penghibur, dan segala macam kami kembalikan segala kemuliaan bagimu. Waktu Yesus datang, Yesus bilang, terimalah kemuliaan. Karena engkau sudah dibentuk seperti emas yang dibakar di dalam api pencobaan. Yang disebutkan oleh Petrus ini adalah duka cita oleh berbagai-bagai macam persoalan kehidupan. Tetapi untuk sementara saja. Amen. Sementara. 50-60 tahun itu sementara. Dan saya tidak ada susah yang sampai 50-60 tahun. Tidak ada. Paling 7-8 tahun. Amen. Nah umat Tuhan, dengar ini baik-baik. Masalah utama dunia atau Indonesia ada di sini. Perhatikan. Ini nanti saya akan berangsur cicil sedikit-sedikit. Sampai saudara mengerti nanti 2030 apa yang akan terjadi. Siklus 100 tahun. 1930 akan terulang lagi menjelang dan sedang terjadi 2030. Setiap 100 tahun terjadi perubahan-perubahan yang sangat-sangat membawa dampak dalam kehidupan sejarah manusia. Oke? 1930, 1920, 30. Oke, saya akan bawa pelan-pelan. Di antaranya saudara yang kasih, dunia menuju masa kegelapan dan kesesakan besar, tetapi pengharapan orang percaya bukan padam. Amen. Justru makin menyala karena pandangan kita tertuju kepada siapa? Yesus yang segera datang. Dalam Yesaya 60 dicatat di sana, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atas saya dan saudara. Kegelapan bicara bukan soal cahaya lampu atau masalah penerangan, tapi kegelapan bicara soal manusia tidak dapat menyelesaikan masalah hidup mereka. Gelap, orang tak dapat bikin apa-apa. Manusia dalam kecanggihan teknologi ilmu pengetahuan yang begitu memuncak, tapi mereka stuck karena perjalanan mereka menuju kepada kegelapan. Tapi perjalanan saya dan saudara, tambah hari yang keras, tambah hari tambah terang. Bilang di kiri kanan, menyala kakak. Amen. Haleluya, tambah hari tambah terang. Nah umat Tuhan, itu Yesaya 60. Baca renungkan itu, puluhan tahun saya baca renungkan itu, dan sampai hari ini pun saya masih baca renungkan Yesaya 60 karena itu janji profetis. Kalau saudara percaya Yesus sudah datang dan saudara merayakan Natal, maka saudara percaya Yesaya 60 pun akan terjadi. Amen. Dunia memasuki era kesunyian krisis. Crisis silence. Apa artinya crisis silence atau krisis kesunyian? Istilah krisis ekonomi senyap, silence economic crisis, menggambarkan situasi krisis yang tidak meledak secara tiba-tiba seperti krisis tahun 1998, tiba-tiba meledak, dolar dari 2.000 jadi 20.000, tetapi perlahan-lahan melemahkan daya beli, produksi, dan kesejahteraan masyarakat tanpa banyak disadari. Itu seperti ilustrasi cara membunuh katak. Membunuh katak itu jangan ambil langsung potong, jangan. Taruh dia di dalam panci, kasih nyala api perlahan-lahan. Dia bilang, kok Bapak ini baik ya. Aku kok diambil dari rawa-rawa dikasih air yang tenang, dingin. Tapi api itu menyala pelan-pelan. Tanpa dia sadar, 20 derajat, 30, ternyata 100 derajat mendidih dan matanglah dia. Itulah kesengsaraan yang akan membuat manusia matang dalam penderitaan. Seperti orang merebus kodok. Perlahan-lahan tapi pasti mematikan. Namun Anda dan saya bukan ditimpa oleh murka, tapi menerima pengharapan akan kemuliaan. Umat Tuhan, mana krisis ekonomi senyap di Indonesia
Kita akan bahas, akan kasih tahu ini sebagai awal, karena saya mempersiapkan jemaat 20, 25, 20, 34 untuk menyiapkan diri memasuki berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang lebih persentase besarnya tergenapi. Saudara. Kemungkinan yang 99%-nya pasti tergenapi. Ya. Yaitu saudara yang kasih, yang pertama krisis yang tidak terlihat secara kasat mata. Tidak terjadi kehancuran sistem perbankan atau lonjakan kurs ekstrim seperti 1998. Tidak tiba-tiba dolar jadi sekian. Sekarang aja saudara sudah 16.000 sekian, nyentuh 17.000. Pelan-lahan. Tidak ada rushing, orang tidak antri di bank, tarik semua dana. Tidak, kalem aja, tenang. Bahkan banyak yang menabung dan menyimpan mungkin. Namun di bawah permukaan daya beli masyarakat menurun. Utang meningkat dan biaya hidup naik terus menerus. Saudara mulai sadar, ibu-ibu Anda mulai sadar ini bukan? Pemerintah masih bisa menjaga stabilitas makroekonomi kita. Angka inflasi ditekan dan pertumbuhan tampak stabil 0, sekian persen atau 5% sekian mungkin pertumbuhan ekonomi kita. Stabil dari masa Jokowi sampai mungkin Prabowo. Tapi rakyat di akar rumput merasakan tekanan berat. Contoh, harga sembako, listrik, kebutuhan harian kita naik perlahan-lahan. Sementara pendapatan tetap atau malah menurun. Kemarin AC2 di TK rusak. Saya bilang beli ganti. Dia bilang Bapak minta maaf harganya sudah berubah. Kalau bulan lalu kita ganti masih 400 sekian, sekarang ganti bulan ini sudah 500 sekian. Nah, naik. Itu AC. Belum harga popok, harga susu dan sebagainya yang tak bisa ditawar-menawar bagi anak-anak yang memerlukan mereka. Akibatnya apa? Masyarakat hidup pas-pasan terus. Pas-pasan terus menuju kematian. Dan banyak usaha kecil tutup tanpa disorot media. Orang lagi sibuk dengan TikTok yang flexing kekayaan, flexing kemakmuran, flexing kehebatan sana sini. Tapi mereka lupa menyoroti usaha-usaha UKM-UKM yang mulai banyak bangkrut. Itu kelewatan. Ya. Contoh yang pertama, saudara lihat. Kemudian tanda-tanda krisis ekonomi senyap. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri yang sedang tampak di Indonesia sejak 2022 sampai 2025. Bidang-bidang apa? Kita lihat, daya beli harga naik. Tetapi pendapatan tidak naik seimbang. Masyarakat menunda konsumsi dan belanja besar. Beli yang besar-besar sudah nggak bisa lagi. Ya. Dunia usaha, UKM banyak tutup karena bahan baku mahal dan penjualan menurun. Utang rumah tangga melejit atau meningkat, terutama lewat pay letter. Pay letter, ambil saja nanti bayar kemudian, pay letter istilahnya. Kartu kredit dan pinjaman online, pinjol, merajalela di mana-mana. Saudara lihat, tiap kali saudara buka HP pasti promosi pinjol ada di mana-mana, bukan? Lebih kurang 10 akan muncul di layar HP saudara. Satu bunga begini, satu prosesnya begini, satu prosesnya. Mereka saling bersaing. Kenapa? Karena dalam tekanan tekanan kebutuhan ini, kalau pinjam di bank masih terlalu lama, maka proses 5 menit terjadi melalui HP. Dan orang banyak berbondong-bondong, banyak mahasiswa yang tanpa disadari terikat dalam pinjaman online. Dan berbagai macam. Bahkan orang Kristen pun, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu banyak, bahkan kita umum mengalami korban pinjaman online. Karena apa? Terdesak, mau tidak mau ya kita pinjam. Akibatnya saudara kekasih, gonta-ganti nomor telepon karena dikejar saudara kekasih. Lalu diviralkan lewat Facebook, nah ini pinjam tidak ganti dan segala macam. Lalu nomor-nomor kontak ditanya. Memang ada hacker juga, hati-hati. Kadang-kadang orang bisa hacker nomor A, nomor B, lalu dia minta pinjaman bisa jadi menipu. Itu bisa karena dalam kesukaran ekonomi orang berusaha untuk hidup dengan menghalalkan segala macam cara. Saya datang di Jakarta, saya lihat mal-mal banyak yang tutup. Diskon itu harganya dari baju 300.000 menjadi 97.000 rupiah.
Itu baju-baju mahal, saudara, dari import, saudara yang kasih. Tapi mereka sudah tidak bisa import lagi karena bersaing dengan Cina kalah, maka jual murah. Jual murah pun tidak ada yang beli, sewa ruko mahal dan banyak mal-mal tutup. Dan hotel-hotel menjadi murah, tapi banyak orang tidak bisa datang karena ekonomi. Kemudian saudara yang kasih, lapangan kerja banyak pekerja kontrak tidak diperpanjang. TK, industri tekstil, retail dan teknologi mulai masuk. Saudara lihat, kemarin saya ikuti di Indonesia ini ada 50 perusahaan tekstil tutup. 50 perusahaan tekstil itu mereka punya pekerja tidak terlalu banyak, hanya 60.000 orang. 60.000 orang, kalau 60.000 laki-laki, dia punya istri satu, kalau anak dua, Anda bisa bayangkan, mereka tidak ada makan, mereka tidak ada gaji, bahkan di Amerika pun pegawai-pegawai negeri tidak terima gaji belakangan ini, karena masalah ekonomi atau masalah politik, tarik ulur soal budget, membuat partai di sana, dua partai saling bersaing, sehingga dana yang dibutuhkan Presiden Trump tidak diluncurkan. Maka Presiden Trump keliling-keliling ke Asia, kemarin di Korea ketemu Presiden Cina, lalu nego-nego, dia bisa bawa pulang mungkin 100 triliun, saudara yang kasih. Nah, dari pajak yang dia naikkan ke Cina. Tapi Cina juga harus mengirimkan barang-barang yang Amerika harus perlukan. Jadi mereka saling bersaing. Kenapa? Karena di dalam negeri sendiri pun bahkan Amerika diancam bangkrut tahun 2026 menurut banyak pandangan. Sudah lihat banyak persoalan terjadi. Lapangan pekerjaan ditutup. Jadi saudara yang bilang, di luar negeri enak, gaji dolar. Sekarang ini mereka juga kencangkan pinggang karena mereka harus bekerja tanpa terima gaji. Anda bisa bayangkan? Kalau kita di Indonesia kalau tidak terima gaji ya marungga masih ada, saudara kasih. Dan ubi dan lupa masih ada. Di luar negeri Anda bisa tanam sembarangan. Nah, jadi saudara lihat di situ, ya, utang meningkat dan segala macam. Nilai mata uang dan rupiah tertekan, biaya impor naik, harga barang melonjak. Ya, next, stabilitas makro, angka pertumbuhan ekonomi terlihat aman, tapi tidak mencerminkan realita di bawah. Indonesia, Presiden atau Menteri Keuangan bilang aman, aman, aman. Tapi banyak ibu-ibu pegang uang dan mereka bilang, bawa 1 juta ke pasar pulang gak bawa apa-apa. Nah, kenapa? Itulah realita di masyarakat, di akar rumput. Saudara, ini yang sedang terjadi. Yang ketiga, mengapa disebut senyap? Karena tidak ada ledakan seperti krisis 98. Tenang-tenang aja. Data ekonomi nasional masih terlihat baik di permukaan. Tetapi rakyat perlahan-lahan jatuh miskin tanpa sadar, bukan karena kehilangan uang, melainkan karena nilai uangnya makin kecil. Belakangan ini penyakit-penyakit yang kronis tidak dibiayai oleh BPJS. Seperti ginjal, paru-paru, jantung, itu enggak ada di BPJS. Kecuali batuk pilek dan kepala sakit di BPJS ada. Nah, saudara lihat, untuk operasi jantung, untuk ginjal, untuk berbagai macam penyakit yang kronis, yang mematikan, BPJS tidak menyediakan obat. Anda bisa bayangkan berarti mereka mesti jual, mesti gade rumah, mesti gade sawah, segala macam untuk supaya jangan mati. Belum lagi kalau masih bertahan hidup, makan pun susah. Jadi saudara lihat, ini kenyataan di tengah-tengah masyarakat. Gereja harus umumkan, sampaikan ini agar gereja berdoa, amin, dan mempersiapkan diri. Bagaimana caranya kita meringankan beban pemerintah paling tidak. Nah, kemudian saudara yang kasih, tapi rakyat perlahan jatuh miskin tanpa disadar, ya. Bukan karena kehilangan uang, tapi nilai uangnya makin kecil. Bawa 100.000 pulang gak bawa apa-apa. Disebut juga nilai inflasinya tersembunyi. Harga naik tapi penghasilan tidak naik. Harga-harga semua naik. Ya toh? Tapi penghasilan tidak naik. Akibatnya apa? Orang yang biasa minum di mall kopi 50.000, ya udahlah beli aja top coffee yang 1.000, satu renteng 10.000, isi di tas kantorannya mereknya LV, Louis Vuitton, saudara 70 juta atau 60 juta, tapi isinya kopi saset yang 2.000 rupiah. Kenapa? Karena mesti menahan, anaknya perlu susu, jadi papanya korbankan kopi di shop sana. Tapi
dia pilih yang resekan seperti itu. Ini contoh nyata, saudara. Karena tekanannya gaji tetap, tapi barang-barang naik. Kemudian saudara yang kasih, disebut juga efeknya apa? Orang masih hidup tapi makin tertekan. Ya, seperti ini, coba kita lihat satu video singkat, saudara, bagaimana kita naik ke gunung. Hidup dengan perjuangan yang sangat mengerikan. Next. Nah, ilustrasi ini memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa kita sedang mencapai atau coba untuk mendaki sebuah kehidupan yang penuh dengan keindahan. Siapa yang tidak mau bahagia? Siapa yang tidak mau sehat? Siapa yang tidak mau berhasil? Semua orang mau bahagia, sehat dan berhasil. Orang tidak mau terikat oleh kemiskinan, kemaratan. Orang mau berusaha. Dan sudah lihat, untuk naik ke gunung beres seperti itu. Ya. Mungkin teman-teman kita sudah pernah ke Eropa. Ya, Ibu Messi pernah ke tempat itu tadi, sudah lihat itu sangat ongkosnya mahal. Karena mereka berjalan di atas es, itu tidak murah, saudara yang ngasih. Nah, jadi saudara lihat di sini, itulah gambaran masyarakat dunia termasuk Indonesia hari ini. Kita sedang naik pelan-pelan, tapi ada kabar gembira. Tuhan menyertai kita. Bahkan saudara yang kasih, undang-undang redenomination rupiah sedang dibahas di DPR dengan Menteri Keuangan, di mana uang 1.000 rupiah akan jadi 1 rupiah. Supaya apa? Bisa membahagiakan. Jadi kalau tidak saudara yang ngasih, bayangkan. Kita datang di Australia, bawa $10, tukar dapat 100.000. Kita bawa Indonesia 1 juta, tukar ke Australia, hanya dapat $99. Jadi kita selalu terpuruk, rendah. Orang punya nilainya seperti ini. Tapi pemerintah coba berusaha untuk... Coba kita lihat dengan berita ini supaya juga menolong kita. Come on. Perubahan besar untuk rupiah. Apakah redenominasi akan mengubah masa depan ekonomi Indonesia? Tahukah Anda bahwa pemerintah sedang mempersiapkan langkah besar untuk mengubah wajah mata uang kita? Ya. Rancangan Undang-Undang RUU tentang redenominasi rupiah sedang dalam proses penyusunan dengan target penyelesaian pada tahun 2027. Tapi, apa sebenarnya redenominasi ini dan mengapa hal ini begitu penting? Mari kita bahas lebih dalam. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 70 Tahun 2025, Kementerian Keuangan telah merencanakan 4 RUU strategis, salah satunya adalah RUU tentang perubahan harga rupiah, redenominasi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, DJPB, menjadi penanggung jawab utama dalam penyusunan RUU ini. Namun, apa yang membuat redenominasi begitu kontroversial? Redenominasi adalah proses penghapusan sebagian angka nol di belakang nominal rupiah tanpa mengubah nilai mata uang itu sendiri. Misalnya, jika sebelumnya kita mengenal 1.000 rupiah, setelah redenominasi nilainya akan menjadi 1 rupiah, tetapi daya beli dan nilai barang tetap sama. Terdengar sederhana, bukan? Tapi, mengapa hal ini memicu perdebatan? Alasan dibalik redenominasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, menjaga stabilitas nilai rupiah, dan meningkatkan kredibilitas mata uang kita di kancah internasional. Namun,
apakah langkah ini benar-benar akan membawa dampak positif? Beberapa pihak khawatir bahwa redenominasi bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang memahami konsep ini. Bagaimana menurut Anda? Dan ini bagian yang sering terlewatkan, redenominasi hanya bisa dilakukan melalui undang-undang, dan prosesnya harus melibatkan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia. Apakah Anda setuju bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk masa depan ekonomi Indonesia? Jadi ini gambaran real yang sedang terjadi, supaya misalnya kalau kita tukar $1 Indonesia rupiah ke $1 US ke rupiah kan 17.000, banyak kan? Kalau kita kasih hilang 0 kan hanya 1,7. 1,7 kan kecil. Coba bayangkan dari 17.000, 1,7 kan kecil. Nah sekarang kan di kafe-kafe kan tulis toh, misalnya kopi 50K ya kan? Tidak tulis 50.000 lengkap, 50K. Ya, nasi goreng 30K. Nah, saudara ngerti itu kan? Jadi sebenarnya simple. Tapi di ujung-ujungnya saya mendengar mereka daripada repot-repot nggak usah lagi uang kertas, semua sistem online. Nah, kalau online itu yang disebut mudah diintervensi toh, sehingga ya saudara tahu, one world government, one world currency, satu pemerintahan dunia, satu mata uang. Kalau sudah jadi online semuanya, jadi saudara mau tidak mau yang membeli itu harus pakai tanda. Oke, kita nggak bicara itu lebih jauh, nanti ada sesinya. Tapi saudara lihat, ini semua proses menuju kepada penggenapan Alkitab. Akan muncul krisis sejati, akan muncul antikris. Semuanya akan menuju ke sana. Itu adalah firman Allah. Itu adalah nubuatan. Nah, jadi kita memiliki kepastian akan pengenapan, pengharapan akan janji Tuhan. Amin. Kita tidak seperti katak yang direbus. Katakan, saya penerima janji Allah. Come on. Ya. Orang yang bukan penerima janji Allah, mereka ibarat katak yang sedang direbus perlahan-lahan. Sebentar mereka akan menderita. Tapi kita tidak dipanggil untuk saja tidak dipanggil untuk menerima murka Allah. Walaupun kita tidak bebas dari penderitaan. Oke? Kita dipanggil untuk menderita, tapi menderita yang menyelesaikan rencana Allah. Bukan menderita karena ketidakpercayaan. Itu perbedaannya. Nah, ada beberapa hal penting. Yang pertama, pengharapan yang sejati berpusat pada Kristus bukan dunia. Yang percaya katakan, amin. Bilangan Ibrani 9:28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Yang menantikan dia katakan haleluya. Amin. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3 ada penghiburan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Jangan takut, tempat kita tersedia. Haleluya. Yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Amen. Janji Tuhan. Jadi ada pengharapan. Amen. Dunia sedang menuju pada kehancuran moral, politik, dan ekonomi. Tapi pengharapan kita bukanlah di bumi ini, melainkan pada penyataan Yesus Kristus yang akan datang menjemput saya dan saudara. Seperti pengantin yang menantikan mempelai pria, gereja harus menantikannya dengan hati yang rindu dan penuh kesabaran. Amen. Hati yang rindu, penuh kesabaran dan bersih tentunya. Jangan taruh harapan pada kestabilan dunia, tapi pada janji kedatangan Yesus. Amen. Saudara yang kasih, jadi sekarang ini kita mesti bermain rasa-rasa. Kita mesti rasa-rasa, artinya begini. Jangan sampai kita terlalu berharap kepada, misalnya kalau saudara PNS, saudara sudahlah nggak berdoa pun pasti dapat gaji. Atau saudara karyawan tetap, udahlah. Apalagi saudara punya skill, saya punya skill ini mau tidak mau harus dipakai. Oke, bisa saja. Sekonyong-konyong, ada beberapa orang sekonyong-konyong, tiba-tiba dia bilang, Pak John, may you help me? What? Please pray for me. I will not have the job during this session. Masa ini saya tidak punya pekerjaan. Padahal dia pegawai internasional. Gajinya US. Tapi ada krisis. Saudara lihat?
Puluhan tahun orang beranggapan bahwa tak mungkinlah dipensiunkan. Hari ini mereka tinggal di rumah dan mantap makan tabungan. Nah, mantap makan tabungan. Karena tinggal di rumah mantap. Saudara lihat. Bilang kiri kanan, taruh harap pada Yesus. Dan saya percaya ini masa-masanya yang Tuhan akan buat. Jadi feeling-feeling, rasa-rasa. Jadi main tuh rasa-rasa. Ya. Supaya kita jangan sampai saudara kebablas, kecewa, jengkel, dan marah. Lalu bingung. Yang kedua, masa sengsara besar adalah kenyataan tapi bukan akhir bagi umat Allah. Amen. Matius 24, 21, 22. Sebab pada masa itu akan terjadi sisaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. 22. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang pilihan waktu itu dipersingkat. Orang pilihan katakan amin. Karena saya dan saudara waktu itu dipersingkat. Dipersingkat artinya diberikan kesanggupan untuk melewati tanpa sadar. Amen. Bukan potong satu hari jadi 12 jam. Tetap jalannya waktu 24 jam. Tapi terasa Tuhan berikan kesanggupan, kekuatan. Oh sudah selesai, sudah lewat. Wahyu 7 dikatakan begini ayat 13-14. Dan seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan di manakah mereka datang? 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, baca bersama saya, mereka inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubahnya, mereka membuatnya putih dalam darah anak domba. Siapakah mereka itu? Saya dan saudara. Siapakah mereka itu? Kita sekalian yang mencuci. Saya yang harus mencuci. Saudara, masing-masing orang harus mencuci hidupnya, membersihkan hidupnya. Gak boleh sistem rinso mencuci sendiri, saudara guys. Ya, darah Yesus bukan rinso. Amen. Kita mencuci di dalam darah. Artinya ketersediaan pengampunan, anugerah dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan. Amen. Menyucikan dirinya. Supaya mereka keluar dari, they are out of the great tribulation. Mereka keluar dari kesukaran besar. Kesukaran besar itu misalnya ketiadaan lampu, ketiadaan listrik, ketiadaan akses manapun. Dan nanti kita akan bahas hal-hal kiat-kiat praktis yang membuat kita bisa tumbuh kuat di tengah-tengah masa krisis ini. Umat Tuhan, Alkitab tidak menutup bahwa akan ada masa kesusahan besar yang belum pernah terjadi. Dia buka secara lugas. Namun Tuhan masih menyiapkan jalan keselamatan dan pemeliharaan bagi umat Tuhan. Amen. Raja selalu punya jalan. Apa saya katakan? King always have, seperti main catur, saudara kasih. Ya. Kings have a step. Raja itu punya langkah untuk skakmat. Amen. Tuhan punya cara menyelamatkan saya dan saudara. Amen. Seperti ini. Seperti siapa saudara? Nuh di Bahtera. Amen. Daniel di gua singa. Umat taat akan juga dijaga dari badai global. Katakan amen. Daniel dijaga. Nuh dijaga. Saya dijaga. Daniel dijaga. Nuh dijaga. Saya dijaga. Nah umat Tuhan. Yang ketiga, yang diperlukan adalah apa saudara yang kasih? Yaitu umat persiapkan iman, bukan takut, tapi dengan pengenalan yang dalam akan Tuhan. Semakin engkau mengenal Tuhan, semakin imanmu kuat. Semakin kenal, semakin dikuatkan. Apa saudara? Apa? Semakin dikenal, semakin juga. Seperti saudara kita semua yang menikah kan. Anda menikah itu karena tingkat pengenalan kepada pasangan pasti naik rate. Saudara, apakah saudara menikah dengan orang yang tidak jelas pekerjaannya, tidak jelas kesehatannya, tidak jelas kependudukannya, tidak jelas marganya, tidak jelas agamanya? Rate-nya berapa kalau mau menikah? Pilihannya kira-kira berapa? Kasih nilai 1 sampai 10 kira-kira berapa? Kelayakan dia berapa? Agama tidak jelas, pekerjaan tidak jelas, kesehatan tidak jelas, keluarga tidak jelas, pekerjaan tidak jelas. Rate-nya berapa? 0. Ya kan?
Tapi semakin kenal, ini anak nih kok. Kakak gereja di mana? Saya gereja di sana. Kakak tugas sebagai apa? Saya suka membawa acara di gereja. Selain acara apa? Saya juga atur doa syafaat. Weh, ini nabi. Nah, kakak kerja di mana? Saya sedang jadi manajer di beberapa perusahaan. Wow. Itu rate-nya berapa kira-kira? Kalau 1 sampai 10 berapa saudara kasih? Kalau saya kasih 11 saudara. Nah, sama kan? Saudara akan menikah dengan orang yang jelas. Semakin saudara mengenal Allah, dunia semakin kecil bagi saudara. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan sambil menantikan kedatangannya. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan, saudara bisa bayangkan, bumi lenyap, Amerika lenyap, Cina lenyap. Saudara bisa lihat pembangunan di sana begitu mengerikan. Lenyap sekonyong-konyong begitu saja. Indonesia lenyap, saya dan saudara lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, baca, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tidak ada bilang, perbanyak emasmu, perbanyak ilmumu, perbanyak simpananmu. Tidak. Dia bilang, jaga betapa sucinya kamu harus hidup. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ini peperangan ya, peperangan peperangan sistem biologis yang mengerikan ya. Bom-bom yang mengerikan itu manusia encer, saudara kan? Besi-besi menjadi encer, cair, saudara. Tetapi sesuai dengan janjinya, apa yang terjadi? Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Katakan, saya orang benarnya Allah. Berarti bumi yang baru untuk orang benar. Itu pengharapan saudara yang kekasih. 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini. Sambil menantikan apa? Semuanya ini apa? Dunia lebur maksudnya. Dunia encer, cair, saudara kekasih. Dunia hancur binasa. Apa yang kita kerjakan? Baca selanjutnya. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Selalu damai dengan Tuhan. Amin. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 2 dan 3. Ini luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi apa? Sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Sekarang kalau kita berdoa ada penglihat, saudara-saudara, saya lihat Tuhan akan berdiri di ujung sana. Dan waktu Tuhan berdiri di sana, Dia maju dan Dia tumpang tangan di orang yang tinggal di RS. Kita melihat siapa dari RS? Oh, kita mulai bingung saudara. Tapi nanti waktu kita lihat, oh Yesus, haleluya. Bilang kiri kanan, nanti kamu seperti Dia. Kesal. Nanti itu sudah dekat. Jadi saudara lihat, ini prosesnya. Jadi dunia lebur-lebur itu nanti prosesnya masih, karena kita nanti kan akan menuju zaman kerajaan 1000 tahun kan. Nah, kerajaan 1000 tahun itu terjadi sebelum nanti itu terjadi. Saudara. Jadi Yesus akan datang dulu untuk kita menikmati persekutuan dengan Dia karena Dia memimpin dari Yerusalem sebagai ibu kota seluruh dunia. Lalu kita yang ada di mana-mana memerintah sebagai raja-raja. Amin. Haleluya. Jadi gereja, Anda bukan sekedar masuk surga. Saya mengajak, Anda harus jadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Bilang di kiri kanan, kamu adalah raja-raja. Amen. We are the kings and the priests. Dia yang membuatnya. Tapi kalau kita tidak menyediakan diri, kita nggak akan bisa masuk ke sana. Karena itu kita siap.
Sudah lihat luar biasa ini bukan? Ayat yang ketiga dahsyat. Dia bilang apa? Setiap orang yang menaruh pengharapan padanya menyucikan dirinya sama seperti dia adalah suci. Oh Tuhan, tolong kami semua. Tolong saya, tolong kita semua. Karena ini luar biasa. Pengharapan akan kedatangan Kristus menuntun kita kepada gaya hidup suci. Dunia semakin gelap, tapi orang percaya dipanggil memantulkan terangnya. Katakan amin. Kekudusan bukan lagi legalisme, tapi bukti kita semua mengasihi Tuhan yang akan datang. Karena kita mengasihi Tuhan, kita berangsur-angsur meninggalkan semua perilaku duniawi. Kita tinggalkan. Kita menyucikan hidup kita di dalam lautan darah Yesus yang membenarkan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Amin. Nah, yang diperlukan apa? Yang diperlukan di sini adalah gereja bersiap bukan hanya tahu tanda zaman, tapi berjaga-jaganya. Berjaga-jaga seperti apa? Pasti sudah tahu. Seperti 5 anak darah apa? Nah, dan 5 anak darah saja. 5 anak darah? Ya, bilang kiri kanan. Kamu orangnya. Ya, saya orangnya, kita orangnya. Amin. Yang berikut yang keempat, pengharapan yang menguatkan di tengah-tengah penderitaan. Ini luar biasa. Ayat yang sangat terkenal Roma 8 ayat 18. 2, 3 suara besar. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Katakan, amin. Tidak seimbang. Kenapa? Karena saudara susah bilanglah 80 tahun, oke? Tapi saudara memerintah 1000 tahun. Habis 1000 tahun dalam kekekalan. Nah susah kita nggak akan pernah 80 tahun. Susah-susah kita itu saya kasih saudara, tidak lebih 7 tahun. Amin saudara. Bahkan mungkin 3,5 tahun saja saudara kasih. Tapi 1000 tahun kita akan bahagia karena reign and ruling together with Christ. Memerintah dan mengatur bersama dengan Kristus 1000 tahun di bumi ini. Iblis sudah diikat, penyakit tidak ada lagi. Orang-orang yang menista kita, mereka datang, mereka bilang siap, hormat. Dan kekayaan bangsa-bangsa dikatakan akan datang ke rumah Tuhan. Mereka akan datang menyembah Tuhan. Mau tidak mau harus menyembah, tidak bisa tidak. Mereka dipaksa untuk menyembah. Tapi kita bukan dipaksa, kita memilih untuk menyembah. Amen. 2 Korintus pasal 4, 17-18. Baca bersama saya, 2-3. Sebab penderitaan apa? Penderitaan kok pakai ringan ya saudara? Penderitaan ringan yang kapan? Sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya yang jauh lebih besar dari tidak seimbang saudara kekasih. Jadi kalau orang Kristen takut menderita, mereka sebenarnya kurang pengajaran, kurang diberi informasi. Setelah saudara mengerti ini, saya yakin penderitaan datang sudah akan tertawa. Amen. Karena penderitaannya itu tidak seimbang. Kemuliaan yang akan kita terima jauh lebih besar. Saudara tahu penderitaan yang paling puncak yang pernah Tuhan alami adalah penderitaan Yesus di kayu salib. Dan penderitaan lainnya di bawah kaki Yesus. Tidak akan ada di kepala Yesus. Katakan penderitaan saya di bawah kaki Yesus. Come on. Dan saudara tahu Yesus ada dalam saya dalam berarti penderitaan ada di bawah kaki saya. Ada yang bisa katakan amin? Penderitaan sementara tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Ya. Seperti orang naik gunung, saudara tadi sudah dicontohkan. Ya. Dunia mungkin melihat kehancuran, tetapi gereja melihat pagi yang akan datang setelah malam gelap. Amin. Pengharapan ini membuat kita bertahan, bukan menyerah. Katakan bertahan, bukan menyerah. Come on. Kapan hari saya tulis saudara yang kasih. Bahwa hidup ini boleh lelah tapi gak boleh nyerah. Bilang kiri kanan, boleh lelah gak boleh nyerah. Kasih di kiri kanan begitu. Nah. Boleh lelah, ibu-ibu kamu lelah. Kadang-kadang papa masak, cuci. Papa juga kadang-kadang makan ini bilang soalnya enak lah. Kadang-kadang mama lelah tapi gak boleh nyerah.
Kadang-kadang papa bilang, aduh mama kerjaan ini kok berat sekali. Lembur ini itu tapi uangnya pas-pasan. Bilang kepada papa, boleh lelah tapi jangan nyerah. Haleluya. Umat Tuhan, apa yang harus dilakukan untuk gereja masa kini? Yang pertama, bangun kepekaan rohani, yaitu mengenali tanda-tanda zaman. Belajar dari Israel kan? Yesus bilang, ambillah perumpamaan dari fig tree, pohon Israel. Israel merdeka 1948. Nah, mulai belajar. Bangsa ini tidak akan ada yang mati sampai aku datang kembali. Berarti antara 1948 sampai 2034 hanya 86 tahun. Kalau dari sekarang 2025 ke 2034 hanya 7 sampai 9 tahun. Mungkin Samno Botoni belum ada cucu. Mungkin. Jadi kita harus efektif sekarang. Yang kedua, pelihara kehidupan doa dan kekudusan pribadi. Amen. Sebab apa? Saudara pasti mengerti ini. Kalau Tuhan tidak datang, saudara jangan pakai rendah. Kalau Tuhan tidak datang, saya yang datang. Kalau Tuhan tidak datang, agak tinggi saya nada. Kalau Tuhan tidak datang, kalau saudara tidak memanggil Tuhan, Tuhan yang panggil saudara. Lalu ada yang bilang begini, beta mau tulis. Tuhan panggil itu bukan telinga ini, telinga batin. Jadi walaupun nenek tuli, kalau Tuhan panggil nenek pasti pi. Yang ketiga, baca. Tetap melayani dan memberitakan Injil karena Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh menjadi apa? Kesaksian. Dengar. Ini yang harus kita. Menjadi kesaksian itu artinya begini. Kalau ada orang Kristen kerja di mana saja. Kristen pilot, Kristen kapten, Kristen tukang batu, Kristen tukang ngajar, Kristen tukang khotbah, Kristen tukang bikin pembukuan. Bukan pembukuan. Pembakuan atau pembukuan? Pembukuan. Saudara kasih. Kristen apa saja, tukang chef, tukang masak, Kristen di obat-obatan. Di situ orang bilang, ini orang lain. Apa saudara? Itulah kesaksian. Saudara mesti sampai target. Ini orang apa? PT betul ya PT? Betul sana PT? Bukan? Kita mesti sampai target. Orang bilang ini orang lain. Itu kesaksian. Jadi kerja bukan hanya dapat gaji saja, saudara kekasih. Haleluya, amen. Kita cari bisnis supaya dapat untung saja. Tidak. Kita mesti sampai pada tahap ini orang lain. Itu kesaksian. Yang berikut. Yang keempat. Teguhkanlah iman jemaat agar tidak goyah oleh berita dunia atau krisis global. Nah, maka tiap minggu nanti saya akan kasih terus. Nanti saya akan bahas mulai dari 1930 sampai 2030. Apa yang akan terjadi dan sedang terjadi. Tapi tadi sisi saya sudah mulai bukakan toh, supaya saudara mulai tahu. Kalau nanti uang sudah dipotong 1000 jadi 1, saudara tenang saja. Nanti sebentar tidak ada lagi uang cash. Hanya online atau elektronik. Saudara juga sudah siap-siap. Haleluya. Oke. Nah, yang semuanya ini sudah. Nah, jadi dunia sedang menuju ke masa sengsara besar, tapi orang percaya menantikan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu penyataan kemuliaan. Jadi ini sengsara besar itu dinantikan oleh dunia, tapi kenyataan Tuhan yang besar dinantikan oleh saya dan saudara. Saat dunia berputus asa, gereja berkata, datanglah segera ya Tuhan. Saat dunia berputus asa, gereja bilang apa? Datanglah segera Tuhan Yesus. Amen, 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 amen.